Jadi kita semuanya merasakan nikmat pada saat ini adalah karena cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setiap apapun yang kita rasa kebahagiaan, berarti di situ ada kebahagiaan yang bersumber dari Nabi Muhammad. Karena itu kita baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau yang dibaca sirahnya Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat, acaranya berapa hari jadinya? Baca Maulid aja banyak yang penggal maulidnya. Ya, baca Maulid aja ada yang datangnya mahalul qiyam aja kadang-kadang. Baca Maulid aja banyak yang bengong. Baca Maulid aja banyak yang sambil tidur. Ya, apalagi kalau dibaca semuanya. Karena itu ulama senantiasa membuat Maulid dengan ringkas, tetapi didapati di dalamnya sebuah kemuliaan yang begitu besar. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi kita baca maulidnya. Ya, beliau itu kurang lebih sekitar 120 tahun yang lalu wafat. Diceritakan oleh beliau bahwa setiap apa yang dicatat oleh beliau tidaklah mencatat kecuali menanyakan langsung kepada Nabi Muhammad saat itu. Jadi Nabi Muhammad ada di hadapannya, melihat Rasul secara yaqadatan, secara langsung, secara jagat, secara nyata. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apa betul hadis ini yang saya catat? Jika Nabi Muhammad mengatakan belum, ya, dicatat lanjut sama dia. Sampai selesai semua daripada apa yang dikarang oleh beliau daripada kitab Maulid tersebut. Ya, harapan kita apa? Saat membaca Maulid ini, cahaya Nabi SAW akan tertanam dalam hati kita, hingga kita bisa betul-betul cinta kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa selalu yang diajak pertama adalah rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Ya, tadi Kiai mengajak kita untuk cinta kepada Rasulullah. Dan berapa ulama yang mengajak kita untuk cinta sama Rasulullah? Emang nggak ada yang lain selain cinta sama Rasulullah? Kan ada sholat, ada puasa, ya, ada zakat, ada haji, ada umroh. Kenapa yang selalu dibahas cinta sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah? Kenapa? Ya, pengen tahu kenapa? Kalau pengen tahu kenapa sumbernya adalah cinta kepada Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rela ya menaruh cintanya Rasulullah di dalam seorang manusia kecuali orang tersebut Allah telah rela untuk menjadi orang yang baik di muka bumi ini. Ya, sekarang kita punya keluarga, masing-masing punya keluarga di sini. Ya, mungkin yang sudah berkeluarga punya anak, baik laki atau perempuan anaknya. Saya pengen tanya, anak laki-lakinya boleh nggak berteman sama penjahat, pembunuh misalnya? Rela nggak? Senang nggak kita? Nggak bakal senang. Bahkan nama anak kita disebut sama pembunuh aja kita nggak mau. Kenapa? Dia pembunuh. Ngapain anak saya disebut? Ya, ini baru antara manusia dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rela nama kekasihnya disebut sama orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Yang Allah rela adalah orang yang Allah akan jamin keselamatannya di dunia. Semakin dia cinta kepada Nabi Muhammad, semakin Allah akan merubah orang tersebut ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci pertamanya cinta kepada Rasulullah. Tapi cinta itu bukan cuma ngomong. Kalau cuma ngomong, semua orang bisa ngomong. Ya, kalau cuma ngomong cinta kepada Rasulullah, semua orang bisa ngomong. Tapi cinta itu adalah dengan mentaati dan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tidaklah orang mengatakan cinta kecuali mentaati orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya, ada suatu saat dikisahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang Badui. Ya, orang Badui ini orang yang tinggal jauh dari perkotaan dan memiliki sifat yang polos. Ya, biasanya kalau ngomong itu nggak pakai dipikir lagi, ngomong aja udah semau dia. Nabi Muhammad sedang berkhutbah di hadapan para sahabat. Tiba-tiba datang satu orang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata saat kapan hari kiamat? Ya. Di sini ada nggak berani menantang kapan hari kiamat? Nggak usah kita. Orang yang paling hebat sekarang presiden misalnya,
raja yang berperang, yang punya nuklir, ya, itu berani nggak dia tanya hari kiamat kapan? Nggak berani. Mereka nggak akan berani bertanya kapan hari kiamat. Ini satu orang datang ke hadapan Rasulullah berani bertanya kapan hari kiamat ya Rasulullah. Kira-kira kita mau dijawab dengan jawaban apa kalau kita bertanya begini? Nabi Muhammad SAW melanjutkan khutbahnya. Setelah khutbah, Nabi bertanya, siapa yang bertanya tadi tentang hari kiamat? Sahabat semuanya nunduk, takut. Ini pertanyaan nggak mudah. Hari kiamat ditanya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang bertanya tentang hari kiamat? Orang ini langsung tunjukkan. Ya saya ya Rasulullah. Kapan hari kiamat? Tanpa rasa takut sedikit pun dia bertanya kepada Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Kata Nabi Muhammad, apa yang kau persiapkan dengan hari kiamat? Kalau nanya hari kiamat, emang udah siap apa? Ya. Orang kan kalau bertanya berarti siap melawan. Nah kamu mau melawan apa dengan hari kiamat? Kok beraninya bertanya dengan hari kiamat? Ma'adattu laha, apa yang kau persiapkan? Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya nggak menyiapkan hari kiamat dengan banyak sholat. Saya sholat 5 waktu yang wajib ya, tapi saya nggak sholat sampai 1000 rakaat, nggak, biasa aja. Saya juga tidak memperbanyak puasa. Saya puasa yang wajibnya, saya puasa sunnahnya secukupnya saja. Saya tidak memperbanyak dengan zakat atau sedekah. Saya tidak memperbanyak dengan amal-amal apa-apa, biasa saja. Semuanya saya lakukan sesuai dengan tuntunan, tidak berlebihan. Dan saya tidak merasa dengan ini saya bertanya tentang hari kiamat. Lalu apa? Saya mengatakan kapan hari kiamat karena saya yakin akan satu hal. Apa yang diyakini? Inni uhibbullah wa rasulah. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya punya modal cinta ya Rasulullah. Kalau modal sholat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak. Kalau modal puasa, Sayyidina Utsman bin Affan mungkin lebih banyak. Kalau modal sedekah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan lebih banyak. Saya nggak punya modal ibadah banyak ya Rasulullah. Yang saya modal cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi betul-betul cinta. Apa jawaban Nabi SAW? Idan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu bersama siapa yang kau cintai. Kamu cinta Allah dan Rasulnya, berarti kamu bersama Allah dan Rasulnya. Gak usah takut apa-apa. Itu sahabat diam. Sayyidina Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, saya punya pertanyaan lagi sekarang. Apa pertanyaan Sayyidina Anas bin Malik? Ya Rasulullah, ini jawaban khusus buat dia atau buat semua? Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Setiap manusia bersama orang yang dicintai. Selesai. Kata Sayyidina Anas bin Malik, jawaban ini membahagiakanku lebih dari segalanya semenjak saya masuk Islam. Kenapa? Sahabat kalau masalah ibadah, mereka nggak yakin. Mereka tidak yakin dengan ibadah mereka bakal memasukkan dalam surga. Kenapa? Karena ibadah adalah kewajiban manusia kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai dikatakan di zaman Nabi Allah Musa, ya, ada satu orang beribadah di atas gunung. Ya, beribadah di atas gunung. Terus beribadah. Nabi Allah Musa nggak sengaja lihat orang ini ibadah. Ditanya, kamu ngapain ibadah di sini? Saya pokoknya beribadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tidak ada yang mengganggu. Ya. Lalu kamu makan dari mana? Kata Nabi Allah Musa. Saya makan dari apa yang Allah turunkan untuk saya. Apanya? Yang Allah turunkan saya makan. Subhanallah. Ini nggak ada orang ibadah seperti ini. Hebat sekali ibadah. Nggak lama Nabi Allah Musa turun. Tiba-tiba, ya saat dia munajat kepada Allah, dia melihat bahwa nama orang yang beribadah tadi min ahlin nar, tercatat sebagai penghuni neraka. Kaget Nabi Allah Musa. Ini orang ahli ibadah, ibadahnya menyendiri, tidak makan kecuali apa yang diturunkan oleh Allah. Dicatat di Lauhil Mahfuz min ahlin nar, dari penghuni neraka. Nabi Allah Musa penasaran, balik lagi sama ahli ibadah tadi. Hei, ahli ibadah, saya tadi munajat sama Allah. Tiba-tiba saya lihat nama kamu tercatat min ahlin nar. Kata dia apa? Urusan saya apa dengan catatan Allah? Urusan saya kepada Allah beribadah. Allah mau taruh saya di neraka, mau taruh saya di surga, mau taruh dimanapun, itu
adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya. Kaget lagi Nabi Allah Musa. Ini orang mentalnya hebat sekali dalam beribadah. Dicatat di ahli neraka, dia gak takut. Dia balik lagi munajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia berkata, ya Allah, kenapa hambamu itu tercatat sebagai ahli neraka? Ya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semenjak orang ini berkata bahwa ibadahnya hanya untuk saya, maka semenjak itu juga namanya telah saya rubah min ahlil jannah. Semuanya ketentuan Allah. Orang ibadah itu nggak usah tanya masuk surga atau masuk neraka. Kita beribadah karena, tapi harapan kita surga. Kita berharap surga, tapi jangan berharap surga dengan amal ibadah. Kita nggak bisa beli dengan amal ibadah kita. Ya, kita beramal ibadah kenapa? Karena kita mengharap rahmatnya Allah. Kita berharap Allah cinta sama kita. Kita berharap Rasulullah memandang diri kita. Ya, kalau kita mau beli surga dengan sholat kita, emang kita sholat berapa banyak? Kalau kita mau beli surga dengan puasa, emang kita puasa seberapa banyak? Kalau kita mau beli surga dengan sedekah, emang kita sedekah udah berapa banyak? Tapi semua yang kita lakukan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi yang telah kita bangun bersama masjid ini. Ya, Masjid Baitus Sajidin. Apa maknanya Baitus Sajidin? Rumahnya orang yang senantiasa sujud kepada Allah. Nggak gampang sujud kepada Allah. Ya, sujud dengan makna hati kita sujud ke hadapan Allah. Saat kita sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Berarti maknanya apa? Seluruh selain Allah kecil, Allah lah yang maha besar, hingga kita rela sujud di hadapan Allah. Lalu kita berkata Subhana Rabbiyal A'la, sampai disebut simahum min atharis sujud. Kalau pengen tahu umatnya Nabi Muhammad, akan terlihat dengan bekas sujud mereka yang terpancar dari wajah mereka cahaya daripada keimanan. Karena itu kita diajak untuk cinta kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.